Selamat datang di Ronnie Dayfield TV. Oke, jadi kemarin torang sudah pernah dengar cerita tentang Axel Singkara dan dunia hitam. Sekarang torang melanjutkan perbincangan tentang seputar cerita yang itu juga. Cuman ada beberapa hal yang ternyata masih ingin diceritakan oleh Axel Singkara. Jadi torang langsung persilakan Axel untuk menceritakan. Ya, lanjut dari yang terakhir kali. Terakhir kali kalau nggak salah waktu pembahasan di gereja kan. Nah, ini DP lanjutan dari part yang sebelumnya. Jadi setelah di gereja ini kita masih itu masih melakukan hal-hal yang begitu sampai ada titik jenuhnya. Bawa gini terus, nah ada perubahan. Nah, akhirnya kita coba kembali ke jalan yang sebelah, sisi kanan. Coba-coba sisi kanan. Kita sempat coba masuk ulang BK kamar, tapi kira aduh cocok ini. Jadi cari sendiri kembali lagi masuk gereja ini, mau cari yang pas begitu terus. Kok akhirnya pas masuk gereja yang kita sebutkan yang adalah salah satu gereja itu, akhirnya cocok kan. Lama-lama mulai agak terkikis tuh sisi sebelah itu. Jadi rupa kayak ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Sampai ketemu beberapa orang sih yang bisa dibilang religius, yang kita pikir bisa guide kita ke jalan yang lebih benar. Cuman ya ada di satu hal, dorang itu ternyata yang justru bikin kita lebih terjerumus karena kita berharap pada orang tuh. Dalam hal bagaimana maksudnya? Maksudnya dorang kan orang-orang rohani kan. Kenapa sampai Anda bilang bisa bikin Anda terjerumus itu kenapa? Karena dorang saking rohaninya, istilahnya sombong iman. Itu justru yang kita kan kata lainnya berdosa lah tuh. Kita mau cerita ke dorang diselamatkan. Ternyata pas kita cerita rupa kayaknya dorang mana mau dorang merangkul, tapi akhirnya dorang menghakimi pangana. Iyo. DP cara menghakimi dengan khotbah kasih Alkitab. Lama-lama kan kita jenuh, bukan ini yang kita mau. Cuman mungkin maksud dorang bukan menghakimi pada saat itu. Cuman karena penerimaannya dorang menghakimi pangana. Atau memang jelas menghakimi. Awal-awal cuman dorang menghakimi secara tidak sadar mungkin. Iya, secara tidak sadar. Dorang menghakimi. Kita awal-awal masih emang lama-lama semakin kemari. Kita rasa dorang pembahasan rupa bukan menjerumus apa ya? Kayak dorang paling suci jadi karena mesti begini, harus begini. Kita datang mau cerita ini supaya kasih solusi. Kok model begini? Itu dosa begini. Iya, kita tahu dosa, maksudnya cara mau selamat dari ini gimana? Akhirnya ya kita justru mau cari itu jatuh lagi karena kita susah hati tuh. Jadi kok ternyata begini dorang tuh. Ada beberapa orang yang memang kita dapat cuma secara langsung. Nah, selama perjalanan ini kan mulai terkikis tuh sampai kita lulus. Lulus masih tetap begitu melakukan ini sampai satu titik di mana kita betul-betul sudah ini kelewatan kan, kita sempat coba bunuh diri karena depresi berat. Kita mau bilang depresi sebab apa, mohon maaf. Kita sempat minum obat banyak. Pokoknya mau cari cara end my life gitu Cuma jadi entah kenapa gagal terus dari titik poin itu akhirnya kita Tuhan kasih kesempatan banyak, saatnya kita coba kasih yang benar meskipun ada cucu-cucu sedikit Kemari kan ya anggaplah mulai stabil lah. Kok mulai kita belajar demonologi. Anggaplah ya belajar soal itu tuh. Ternyata semakin kita belajar hal-hal ini, soal iblis ini. Entah kenapa semakin kita tahu dorang pecerita ini, siapa dorang saudara. Tuh yang lalu-lalu tuh kekuatan dorang itu ternyata
dorang tahu dong rupa ada yang bahas soal dia, dorang rupa oh ini mau belajar ini. Jadi sementara kita tuh rupa ada perasaan bagaimana rupa dan nak nyaman mar kita mau dan entah kenapa kita semakin kita belajar orang belajar soal demonologi, oh ini iblis ini, iblis ini, iblis ini, iblis ini, iblis ini. Jadi tiap kita bahas itu kayak rupa ada yang mengawasi dan begitu, mengawasi deng DP kalau kita umpama ya DP tangan rupa bagi kita. Begini dong. Kong ngana barasa begitu. Iyo, kong pakat pakat dan kan beda kan cuma berasa rupa. Ini memang pakat dan begini dan. Semakin kita belajar ini mendalam, semakin apa ya? Semakin rupa tuh yang awalnya kita mau ke sisi terang dengan belajar cara antisipasi dorang, malah kita belajar ke dorang ilmu itu. Ilmu yang ya tahu lah bisa dicari di Google ada. Kita baca-baca kok enak dang ini enak nak nyaman dang. Kok kita baca oh dorang ini. Jadi setelah kita belajar itu, mari kita yakin dalam hati nurani kan ini salah ini. Belajar begini salah. Kong saat kita mau belajar ke sebelah ulang, mulailah ada tuh gangguan-gangguan. Kayak apa kalau kita dengar ini pendeta rasa mau marah, rasa mau ini. Kong akhirnya tapi lah semakin menjadi. Jadi kayaknya dipengaruhi dan jadi semakin kita ke sisi sebelah tuh yang kita belajar ini semakin bacucu begini rupa dan ini. Aduh ini so dalam hati kita tahu ini so salah ini. Cuman entah kenapa akhirnya kita melakukan juga. Jadi rupa nak ada guna ini selama ini yang kita udah bangun ini hancur cuma dengan satu hal kecil saja, cuma dong pengaruh dong. Jadi ya mau bilang apa ya? Kita mau ke jalur sebelah salah, mau ke jalur sebelah salah jalan. Jadi sekarang kita melalui jalur kompromi, no? Karena bikin dua-dua dong. Bikin dua-dua dengan harapan boleh ke sebelah. Jadi karena kalau kita mau rupa waktu itu kita curahkan seluruhnya ke sebelah, nggak bisa. Energi sebelah lebih kuat. Karena pernah tes cari orang atau apa kayak untuk mau sharing, untuk mau apa begitu? Sudah, pernah ada. Kong? Ya, cuma apa sharing kayak rupa nak penting, ada yang cuma bilang oh ngana susah lah jalan. Begini. Cuma begitu orang kayaknya rupa jadi yang menerima dong. Spesifik yang ngana butuhkan sebenarnya apa? Apa ya? Sebenarnya kita butuhkan jalan keluar sih, keluar dari hal-hal begini. Keluar dari maksudnya dari hal-hal begini itu kan begini, karena kan tahu kalau ngana belajar tentang dorang itu dorang rupa begitu dah. Dorang sadar kita ingin tahu. Nah, tujuan ngana belajar itu apa? Karena kita sempat dengar kalau ingin menangkal begitu, ngana mesti tahu musuhmu dulu tuh. Ada di ayat apa itu kita selalu lupa. Jadi kalau ngana mau selamat, setidaknya ngana tahu dulu ngana musuh siapa dan cara menangkal apa. Jadi otomatis kita mau cari tahu, cuma kita salah jalan. Kita belajar justru mendalami. Akhirnya kita tahu, oh ini. Tapi kan gitu. Ngana ketika ngana belajar itu ngana kan mendalami. Tuh berarti kan ngana tahu cara menangkalnya harusnya. Tadi kan ngana bilang ngana belajar untuk mau tahu cara tangkal dorang. Awalnya kita pikir kita cuma tahu ini dia DP tipe ini. Cuma pas kita belajar kita justru belajar cara mau panggil padorang. Jadi bukan yang mau menangkal, malah justru. Iya, maksudnya kenapa sampai ngana belajar begitu cara menangkal padorang? Apa cara memanggil padorang? Maksudnya kan ngana punya pilihan ini di situ. Tanpa alam bawah sadar kita bilang baca aja semua. Kan namanya baca kan kita orang boleh sortir terus secara langsung. Akhirnya baca semua. Oh begini dan cekong kita sempat coba panggil kan itu katanya mesti ada inilah itulah. Awalnya kita bahas pas kita baking itu pikir nak berguna ini. Ternyata tanpa kita sadari dorang sepantau-pantau. Cuma kita nak sadar tuh. Semakin kita belajar, jadi semakin kita mau cari jalan pertobatan,
dorang nih mau kayaknya, jadi dorang datang baganggu. Sempat mimpi satu kali kita bertemu sosok hitam tanduk. Datang di mimpi. Datang berarti. di mimpi. Kong. Jadi Kong sempat kita di part 1 kita belum cerita kan. Waktu kita masuk gereja, sempat pas mau masuk pintu gereja, kayak ada tangan yang bapelnya, pung rupa ngana jangan Oh masuk gereja. sudah. Ngana so cerita itu. Nah, Rupa ada yang menolak. di video di part 2 kan itu ada korup. Oh iya. Jadi kita cerita ulang Jose ini. Soalnya di part 1 itu ada. Itu sudah seram-seram ini. Nah, waktu itu mau masuk gereja ini, waktu itu kan masih gereja lokal. Pas kita mau masuk gereja, ini sudah puncak apa ini? Kayak mau masuk gereja, rupa berat sekali mau masuk. Rupa di muka pintu pesak apa? Ya yang sambut dan selamat datang. Selesai tangan mau masuk pintu. Langsung gelisah kita, langsung basuar. Kayak ada yang jangan, sudah cuma masuk begini. Tetap paksa. Kong pas kita masuk, selama dalam gereja rupa nyaman ini. No. Makanya kita kalau di gereja pernah pas kasih persembahan tak ikut pulang, nak sampai berkat. Berapa kali begitu? Akhirnya kita keluar, no. Kong cari-cari gereja lain. Jadi melalang buana dong, pencarian jalur pertobatan itu kesana kemari. Kong yang kita nak bahas di part 1 itu dulu waktu masa SMP kita ternyata pernah gambar sigil. Cuma kita nggak tahu sigil apa. Entah kenapa kita gambar itu, no? Kita gambar saja. Kan waktu SMP kan pikir apa kok itu cuma gambar-gambar. Ternyata sigil itu entah kenapa setengah jadi dong. Kalau sigil full kan itu pasang lilin apalah ini baru muncul memang apa tuh. Ternyata waktu kita gambar itu waktu SMP di kelas ini kita gambar, ternyata tanpa sepengetahuan kita waktu itu ada rupa kayak ada satu tali energi yang terhubung. Kita ada gambar di kelas. Kok kita bertapa begini no di itu sigil, tamang-tamang cuma itu nggak gambar-gambar nawar. Kita lihat pikir cuma kotek sigil begini. DP efek ternyata setelah itu nyanak langsung, cuma dia kayak bertumpuk DP efek, bertumpuk. Kok akhirnya kita tahu no, oh ternyata ini sigil ngana kotek dulu kan. Ternyata sepanjang kita perjalanan dari SMP itu tuh kita nak senang-senang ini ngana perbuatan kotek. Kong ternyata ini kekuatan simbol ini, dari ini kita tahu no. Tuh gambar mata Illuminati, pokoknya simbol-simbol sisi kiri apapun yang orang gambar itu kayak menandakan oh ini dorang. Sekecil apapun itu simbol. Jadi di rupa ini kita gambar simbol tuh sini. Orang lihat biasa, kalau saya biar terus DP energi ini yang berkonotasi dengan maksudnya energi yang berhubungan dengan ini simbol itu tanpa mau ada. Entah mau di alam roh bagaimana, pokoknya dorang mau ada di sini. Kong pernah kita rasa ada pernah satu kali waktu kita belajar baca-baca dong. Kage ada apa aja bilang abstrak atau apa sugesti begitu dong. Halusinasi. Bukan. Kayak ada rupa rupa kabut kong cuma saya buka spanggal. Ternyata selama ini kita terjerumus ke lust gara-gara si L. Padahal dia kalau orang mau baca dia wakil dosa kan pride tuh. Ternyata dia bukan cuma itu. Dia kote ada ke lust. Baru kita sadar, jadi selama ini kita tingkatan nafsu ini gara-gara dia yang pengaruh yang kita bilang tadi ada tuh begini dong. Oh ngana kote selama ini energi. Oh jadi dia mempengaruhi ngana sampai ngana kayak macam terlihat mesum begitu dong. Atau suka bukan terlihat mesum. Maksudnya kan mau sorry. Maksudnya ngana jadi berpikir ke arah sana begitu dong, seksual dan lain sebagainya begitu. Iya, yang baking tapi tingkat seksual entah kenapa dari begini kok itu dari SMP, dari kita ada gambar sigil itu dia kotek yang berhubungan dengan itu sigil
dia kotek pengaruhi pelang-pelang. Sampai mulai itu kita gampang marah, gampang pokoknya tuh terburuk lah waktu zaman-zaman SMP. Pernah bukan hampir coba, memang pernah coba narkoba. Mar cuma dikit lah. Ternyata kotek ngana yang pengaruhi. Dia mau kita ikut DP jalur. Apa ya? Pokoknya lupa kayak tiba-tiba orang sadar. Oh, jadi selama ini jadi tuh benang-benang merah itu ujung-ujungnya pas kita tahu dia itu baru tak connect no. Jadi selama ini ngana dan tuh yang ini. Mar meskipun kita tahu itu, nggak kenapa berkuasa. Nggak kayak sunyak berkuasa untuk melawan begitu kan. Bukan ada kuasa, cuma kayaknya kecil. Entah kenapa kita rupa tetap melakukan itu, cuma nak full rupa dulu dan. Jadi dorang pengaruh itu saudari dulu kita tahu salah. Cuma ya tahu aja manusia tuh kilaf dong istilah. Kalau kita sih bukan kilaf sih, memang kita menjerumuskan justru. Jadi ya, kong pernah kita ada bajalang sendiri kong kok rupa anaknya rupa ada yang ikut di belakang DP energi halus mar pekat dang. Halus bagaimana mau halus mar pekat? Kalau orang lihat saya kan bulu nyawa apa ini kayak berat begitu. Iya berat kayak rupa loh kong kayak rupa sekelebat dang. Itu no salah satu premium rank. Mar kita bukan mau bilang dorang memang premium, ada kan yang cuma menyerupai dong energi. Waktu itu kan kita belajar awal-awal kita cuma tahu dorang DP energi begini. Mar kita pikir dang waktu itu mungkin yang paling tinggi yang mau muncul paling kuat cuma yang tier bawah lah yang menyerupai cuma mau bagang gitu. Mar mau bajalang pulang sama dengan kaki dah gantong pemberat dang. Jadi nggak bajalang kong tapi jantung semua begini semua pusing kurang berdoa dalam hati. Oh Tuhan siapa ini? Oh Tuhan, mar akhirnya puji Tuhan sampai rumah. Itu rupa semua rubuh kita yang tahu apa kayak kayak rupa kalau kita feeling kalau kita rubuh, bukan kita yang bawa ini badan, dorang. Oh harus dikuasai. Waktu itu, karena waktu itu kita ada di poin di mana kita memang di lowest part of my life dan karena ada gagal sesuatu sampai kita stres berat. Kau bajalang sendiri itu no kita ujang bajalang sendiri basa-basa. Lu nangkep apa mana? Nggak. Jadi tapi pikiran melayang nang kesana kamari kompas mau pulang malam itu no. Jadi itu DP maksudnya DP ada part-part kisah yang tentang maksudnya ada yang Ngana kemarin kan Ngana sempat tidak menceritakan itu loh. Yang di part pertama dang. Soalnya kan tuh part pertama kan ada yang tak potong tuh korup data. Jadi mungkin ada yang kita cerita di sini, ada yang di bagian korup itu, makanya pas mau kita cerita ini kita bahas yang ada di video yang sudah potong. Iya. Jadi berarti Ngana sampai itu kan DP latar berarti setelah Ngana kelar kuliah juga ya? Iya, setelah kuliah, lulus kuliah. Selama kuliah itu masih DP apa ya mau bilang, masih DP buruk-buruk dan lulus kuliah ada satu poin kita mulai jenuh tuh begini terus. Mau coba peruntungan di sisi sebelah. Ternyata sisi sebelah secara manusia kalau kita mengecewakan dang. Karena orang yang kita pikir bisa menuntun ke jalan itu justru ternyata menghakimi pangan bikin kecewa. Bikin kecewa. Oh ternyata kote begini dang. Dorang. Jadi kita lari ke sebelah. Jadi dengan harapan ke depan kira-kira bagaimana supaya yang Mbak Uni dang dengan harapan ke depan apa yang Anda mau, apa yang Anda butuh begitu, siapa tahu ada yang nonton ini kong boleh begitu dang. Ya tapi harapan sih kita ada yang boleh bimbing kembali ke jalur yang benar yang memang boleh sabar dengan kita. Bimbing dengan kesabaran penuh sampai kita jadi. Cuma itu. Oh itu yang mungkin yang penonton part 1 bertanya-tanya siapa ini yang diceritakan di lalu, karena waktu pertama ada setengah bagian yang harusnya jadi part 2 itu terpotong. Iya, ada korup data tuh. Ada korup entah kenapa. Oke, Dang. Jadi mohon maaf kalau tidak banyak yang tidak berkesinambungan di part 2 ini. Oke, kalau ngoni yang bawa ini video, kong bingung, nonton juga video pertama. Supaya ngoni bisa paham di alur cerita bagaimana. Nah, mungkin itu saja cerita dari Torang di konten kali ini. Saya Felix dan Excel Singkara.
Bye.